Nah, kira-kira kalau ibu kota sudah pindah, Jakarta masih akan menjadi kota yang menjadi tujuan masyarakat Indonesia enggak untuk Atau mencari masalahnya masih sama atau enggak gitu ya, Gem ya? Macetnya bakal hilang nggak kira-kira? Gitu. Itu kita coba tanyakan sama narasumber kita. Ada Oke. Mas Jeje Riza, selamat pagi Mas. Silakan. Selamat pagi. Apa kabar Mas? Baik, baik. Terima kasih. Oke, ini udah tinggal menghitung waktu aja ya Mas, sampai nantinya IKN jadi ibu kota, Jakarta sudah ditinggalkan. Mas, Gimana nih? jadi kalau misalnya Mas ngelihat tadi janji-janji kampanyenya, jadi sebenarnya kita itu butuh keberlanjutan atau janji yang baru atau program yang baru. Kalau ngelihat Jakarta ya. Ya, pertama kalau saya ngelihat janji-janji gubernur ini, satu janjinya banyak yang apkir ya. Maksudnya banyak yang sudah basi dan banyak yang salah janji. Jadi menurut saya bukan janji manis itu. Itu justru janji pahit bisa di masa depan. Misalnya contohnya adalah Giant Sea Wall begitu. Pertanyaannya apa memang kita memerlukan betul Giant Sea Wall? Karena sebenarnya proyek ini awalnya proyek yang digagas oleh sebuah lembaga bisnis di Belanda yang dalam menjalankan bisnisnya itu menggunakan narasi bahwa Jakarta akan mengalami tenggelam. Gitu. Tapi kan terbukti Mas, Jakarta Utara mulai sebenarnya ada riset yang kemudian men-challenge apa yang dikatakan oleh NCICD gitu ya. Namanya JICA dari Jepang. Jadi bayangkan dua mantan penjajah kita, Belanda dan Jepang ini bertarung coba ya. Dan JICA itu membuat riset dengan membangun semacam monitor yang mereka sebut sebagai MONAS di kawasan-kawasan yang dideteksi mengalami penurunan permukaan tanah antara 15 sampai 20 atau kurang atau bahkan lebih. Dan ternyata di salah satu tempat yang dibilang penurunannya itu sampai 20-25% per tahun. Itu setelah dipasang MONAS itu, monitor itu ternyata cuma 2%. Dan enggak tiap tahun mengalami penurunan. Jadi persoalannya penurunan permukaan tanah itu bukan seperti yang dinarasikan oleh NCICD itu. Jadi proyek Giant Sea Wall ini kita mesti melihat bahwa proyek ini dibangun dengan narasi yang datanya sebenarnya sudah apkir. Ada perkembangan baru, penurunan permukaan tanah itu bukan hanya bervariasi tapi juga tidak sedrastis yang digambarkan oleh NCICD. Mas, tapi kan juga tetap ada kajian baru lah begitu ya, ada challenge-nya ya bahwa tidak semuanya penurunan tanah, tapi kan ada peningkatan permukaan air laut juga Mas? Betul, bahwa ada peningkatan permukaan air laut karena memang bentuk Jakarta itu kan terbentuk dari awal seperti kipas dia tuh landai begitu menurun. Nah persoalan yang menjadi pokok menurut saya jangan diperhatikan melulu ke sana. Kan kita bicara ini sebenarnya penyebab dari banjir, salah satunya adalah kenaikan permukaan air laut. Tapi penyebab banjir yang terbesar itu disebabkan oleh penurunan permukaan tanah karena ekstraksi air tanah yang tidak terkontrol selama puluhan tahun dalam periode yang panjang begitu. Nah ini tidak pernah ada audit. Nah pertanyaan besarnya dari seluruh program yang diomongin sama seluruh gubernur ini tidak ada satupun yang ngomong audit penggunaan air tanah. Misalnya dulu di zaman Pak Anies tuh pernah ada pemeriksaan 70 bangunan raksasa di sekitar Jakarta yang menggunakan air tanah. Itu ternyata datanya itu mereka mengkhawatirkan gitu. Bahkan mereka membangun sumur resapan hanya satu yang memenuhi standar bagaimana sumur resapan itu harus ini Mas dibangun. Mas Riza udah ketemu satu masalah nih bahwa jadi instead of membangun lebih baik untuk lebih riset lagi bagaimana cara agar Jakarta ini bisa terhindar dari banjir dan juga menurun lagi gitu ya tanahnya ya. Iya, persoalan yang paling menarik dari Jakarta itu banyak sekali riset. Sebagai ibu kota dalam periode yang panjang dari masa kolonial sampai hari ini kaya sekali dengan riset. Kita punya persoalan banjir, ada banyak riset. Kita punya persoalan banjir air, banjir orang gitu ya. Itu punya riset. Jadi buat saya adalah para calon gubernur ini, saya lihat nggak ada yang satupun yang berangkat omongannya, janjinya itu dari riset yang kaya itu. Jadi ada jurang antara tim gubernur ini yang nyalon itu dengan kekayaan riset yang ada. Makanya saya pikir omongannya itu jadi apkir dan berasa kadang-kadang janji manis kelihatannya tapi pahit gitu. Berarti Mas melihat dari tiga paslon ini pun belum ada yang fokus tahu masalah Jakarta, salah satunya tadi penurunan. So tahu iya. Jangan mempercantik katanya aja ya, lebih ke dalamnya yang harus dibenahi ya. Iya, problemnya kan dalam periode yang panjang Jakarta mengalami beautifikasi. Ya, percantikan. Tapi apakah percantikan itu punya manfaat begitu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kita mau mempercantik kota tapi tidak bermanfaat, itu problematik. Misalnya gedung-gedung yang tinggi, ternyata salah satu penyebab banjir orang sering ngomong, oh mereka yang tinggal di pinggir kali gitu. Karena itu digusur-gusur yang di pinggir kali.
Tapi ternyata penyebab banjir terbesar di Jakarta itu adalah bangunan-bangunan raksasa yang bebannya menambah beban tanah yang sudah gerowong karena air tanah disedot dan ekstraksi air tanah yang mereka lakukan. Oke. Jadi penyebab banjir itu yang selama ini ada di kepala kita tuh sebenarnya keliru begitu. Belum lagi kalau kita ngomongin persoalan banjir juga kita harus lihat ke selatan, perubahan drastis ruang terbuka hijau, dan itu sudah sejak zaman Belanda dan makin parah hari ini karena berkembang di selatan Jakarta dan di Jakarta itu sama, bukan menjadi kota biru atau kota hijau tapi kota abu-abu, aspal dan beton melulu. Sama debu ya Mas, sama polusi. Jadi Mas melihat bahwa seharusnya itu lebih spesifik masalah Jakarta begitu ya, kemudian berdasarkan riset-riset yang ada begitu ya. Mas, tapi faktanya begini, oke itu kan dari sisi paslonnya ya, dari segi pemilihnya juga mereka suka sama calon-calon yang misalnya sudah sering tampil, populer gitu. Jadi mereka terdistraksi oleh itu sehingga mereka tidak fokus dengan apa nih janji-janji si paslon begitu. Nah kondisinya warga Jakarta pun mungkin mudah terlena gitu dengan janji-janji Mas. Itu gimana? Kalau saya ngeliat ya, ini ukuran dari sosial media aja ya. Begitu ketiga paslon ini naik, saya melihat keramaian yang luar biasa. Dan orang jadi senang sejarah, itu yang paling menarik menurut saya. Dikulitin satu-satu. Background latar belakang setiap paslon. Ada paslon yang punya masalah dengan supporter. Bukan dengan perempuan begitu ya, karena pikirannya itu seksual Ini ya cuitan lamanya cuitan lamanya itu dibongkar gitu ya. Terus janji-janji palsunya mereka di masa lalu gitu ya. Video-videonya jadi artefak dari sosial media mereka itu justru bisa menggambarkan siapa mereka sesungguhnya. Nah, itu yang menurut saya paling menarik. Karena publik Jakarta tuh pertama dia sombong, tapi dia punya kecerdasan. Dan jangan lupa loh, pendidikannya sangat baik karena itu mereka kritis. Jadi saya pikir Jakarta tuh memang, Indonesia tuh kan lahir di Jakarta ya. Yeah. Nasionalisme kita tuh lahir di Jakarta. Iya, karena Karena di Jakarta itu orang dari mana-mana datang dan mereka terseleksi untuk bisa survival. Ya, dan mereka mayoritas terpelajar dan orang terpelajar itu biasanya kritis. Nah, kekritisan inilah yang menurut saya menjadi menarik karena Jakarta kemudian bisa jadi benteng demokrasi. Mungkin di tempat lain gagal, mudah-mudahan di Jakarta pertanyaan Mas itu soal ya kita bisa menerima, ya kita menerima tapi dengan catatan yang banyak sekali mungkin. Nah Mas, ini kan di dua calon besar ini nggak sedikit mereka mengungkapkan bahwa akan mendukung olahraga, terutama untuk sepak bola. Karena Jakmania kita tahu kan bagaimana basisnya, fansnya, karena olahraga kan bola tuh lebih dari agama ya, orang fansnya tuh ya. Nah kira-kira seberapa besar sih pengaruh dari para Jakmania ini untuk keberlangsungan Jakarta nih untuk pemilihan pilkada nanti? Iya, sebenarnya Jakmania itu suaranya besar ya, tapi menurut saya ada komponen yang besar juga. Kita bisa melihat ada komponen orang Betawi yang didatangi, ya bukan hanya sepak bola begitu. Jadi memang para calon ini sudah membuat peta ya, kantong-kantong suara yang besar. Cuma problemnya sekali lagi menurut saya kantong-kantong suara yang besar ini dipetakan sebagai kantong suara. Bukan kantong untuk mendukung mendulang ide, gagasan, problem-problem yang ada di kantong-kantong ini. Jadi ketika saya lihat mereka ngomong persoalan sepak bola, mereka ngomong soal orang Betawi, saya nggak ngelihat bahwa mereka mendapatkan persoalan yang real dan gagasan yang cemerlang untuk menjawab persoalan-persoalan misal nasib orang Betawi, nasib sepak bola Jakarta. Nah itu yang saya nggak dengar. Oke, itulah yang perlu digali bagaimana mereka fokus dengan dan juga tahu masalah real Jakarta. Jadi bukan cuma banjir sama macet doang begitu ya Mas, masalah Jakarta tuh banyak banget. Oke, Jessica, kita tadi Mas Desa dengarkan ya ada beberapa warga yang mengatakan bahwa Jakarta kan tidak akan menjadi ibu kota lagi, kira-kira akan tetap diperhatikan nggak oleh pemerintah. Nah ketika IKN sudah resmi di Kalimantan nantinya Mas Rizal, kira-kira Jakarta ini segala permasalahan ini akan rampung nggak, tidak menjadi ibu kota lagi, dan apakah masih akan menjadi tujuan warga-warga nih untuk urbanisasi, masih hidup nggak ekonominya nanti? Ya pasti, karena Jakarta itu akan menjadi pusat ekonomi global. Jadi fungsi Jakarta itu yang selama ini membuat beban Jakarta itu over gitu, itu akan tetap. Jadi kemacetan, krisis ruang terbuka hijau, banjir itu akan tetap ada. Dan karena itu saya pikir tantangan makin besar. Kayak keluhan yang tadi soal ruang terbuka hijau, justru menurut saya ketika ibu kota pindah itu kesempatan, karena beban pemakaian ruang terutama yang sangat besar karena fungsinya sebagai ibu kota itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi itu kesempatan bagaimana ruang terbuka hijau kita yang menurut
rencana master plan Jakarta itu harus 30%, bahkan tahun 6585 itu harus 37,5%. Itu sekarang kan cuma 10%, dan itu juga susah sekali. Jadi menurut saya ada kesempatan untuk memulihkan Jakarta sebagai kota hijau. Bangunan-bangunan yang ditinggalkan itu harus diganti menjadi ruang terbuka hijau. Bukan hanya untuk penghijauan dalam bentuk taman ya, tapi menurut saya juga kita perlu hutan kota begitu. Karena mayoritas nama tempat di Jakarta ini kan identik sama pohon ya. Tapi tinggal namanya doang, pohonnya nggak ada. Jadi pindah ibu kota ini kesempatan kita untuk memulihkan Jakarta sesuai identitasnya sebagai nama-nama. Bukan hanya pohon, tapi juga kan ada hutan ya, hutan kayu, hutan panja, hutan pitik ya. Ini kesempatan menurut saya. Oke, berarti pusat pemerintahan seperti bangunan-bangunan kementerian, bangunan-bangunan lainnya ini menurut Iya, Mas jangan Rizal ditukar harus guling menurut saya. Justru harus dipakai untuk dikurangin ya. memenuhi master plan Jakarta tentang ruang terbuka hijau dan ruang biru penyerapan. Karena Jakarta selama ini kan nggak punya dua itu cukup banyak, sehingga punya problem masalah banjir Mas, dan polusi. iya. Ada kesempatan untuk pemirsa. Jadi Mas tadi udah ngingetin ya, fokus pada maunya apa mereka. Apa yang perlu diperhatikan oleh calon pemilih Mas terhadap ketiga ini? Apa yang perlu dikritisi oleh calon pemilih supaya mereka benar-benar nggak salah pilih? Monggo Mas. Pertama menurut saya kita bukan hanya harus memilih, tapi tugas kita terutama pasca memilih. Karena apa? Karena saya pikir tiga calon ini punya masalah problem tentang pengetahuan dan pemahaman tentang Jakarta dan sudah kelihatan sejak awal. Dan karena itu tugas paling berat warga Jakarta ketika legislatif DPRD itu kurang berfungsi untuk mengkritik, maka harus ada oposisi kritik yang paling keras, yaitu publik. Dan publik Jakarta itu menurut saya punya kekuatan untuk itu. Jadi menurut saya tugas terberatnya bukan memilih, tapi pasca dipilih untuk mengkritik agar yang terpilih itu bisa jadi gubernur beneran, istilah orang Betawi. Oke. Jadi tetap harus mengkritik walaupun sudah terpilih atau juga nanti sudah ada gubernurnya, dari awal sudah mengkritik janji-janjinya, nanti sudah jadi pun tetap harus dikritik begitu Iya, Mas, ya? karena menurut saya Jakarta sudah cukup maju dalam transportasi publik, misalnya penyelesaian urusan masalah banjir gitu ya, dengan mengikuti orientasi perubahan iklim, berubah menjadi kota hijau atau kota biru atau kombinasi dua-duanya. Jadi menurut saya hal-hal yang baik ini harus dilanjutkan dan harus dijagai oleh warga Jakarta. Jangan sampai justru mereka yang maju sekarang bukan membuat kita maju, malah membuat kita mundur. Oh, cilaka. Oke, salah satu penjaganya adalah Mas Rizal juga yang selalu mengingatkan hati-hati, dan ini adalah kota kita bersama, jadi harus dijaga begitu. Mas, terima kasih ya atas waktunya di Selamat Terima Pagi kasih. Kita Indonesia. akan nantikan bagaimana Jakarta baru nantinya ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.